Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Oke, silahkan ketua kelas untuk dipimpin berdoa dulu ya. Silahkan Mas Eko dipimpin berdoa. Oke, terima kasih Mas Eko. Iya, terima kasih ya Mas Eko sudah dipimpin berdoa dengan seksama, dengan harapan semoga pagi hari ini kita bisa belajar dengan baik. Yang selanjutnya hari ini semuanya masuk? Masuk, Pak. Masuk ya. Masuk. Itu. Terima kasih. Supaya kalian bisa masuk, tolong dijaga kesehatannya. Apalagi sekarang sedang musim pancaroba, ya. Oke, anak-anak sebelum kegiatan pagi hari ini kita mulai, mari kita berdiri sejenak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Supaya apa? Supaya jiwa patriotisme, nasionalisme itu tertanam dalam jiwa kita. Apalagi sekarang masih bulan Agustus, ya, masih memperingati Hari Kemerdekaan. Oke. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan mempelajari apa saja. Di sini akan Bapak jelaskan. Yang pertama, nanti setelah pembelajaran pagi hari ini, kalian harus bisa mencari kosakata baku pada tag yang nanti Bapak akan tampilkan di LCD projector. Yang kedua, kalian bisa menulis informasi yang penting. Dan nanti akan disampaikan oleh Bapak bagaimana caranya mencari informasi yang penting dari teks eksplanasi. Mungkin ada yang belum tahu teks eksplanasi itu yang bagaimana, nanti akan dijelaskan lewat video. Nanti kalian tinggal menyimak. Nah, nanti pas ketika kalian menyimak, kalian harus membawa atau membuat catatan kecil apa yang kalian dapatkan dari menyimak itu. Setelah itu, yang ketiga, setelah pembelajaran hari ini, kalian bisa merangkai rangkaian listrik yang hemat biaya. Kalau dulu-dulu sebelumnya kita membahas tentang energi alternatif. Kalau hari ini kita akan membahas bagaimana cara menghemat energi listrik. Itu ada kaitannya. Nanti akan Bapak jelaskan. Yang keempat, kalian nanti setelah pembelajaran hari ini, kalian bisa mempraktekkan, mencoba bagaimana merangkai listrik yang hemat energi. Paham anak-anak? Paham, Pak. Paham. Oke, terima kasih. Baik anak-anak, untuk yang pertama silahkan simak video berikut ini ya. Kalian simak betul-betul, jangan lupa kalian bawa catatan kecil. Nanti untuk mencatat hal-hal yang penting sesuai petunjuk yang ada di LCD proyektor ini ya. Oke, silahkan disimak dulu videonya. Mana videonya? Gimana Pak? Videonya mana videonya? Videonya ini Pak. Suara videonya tidak ada. Oh iya, sebentar.
sekalian anak-anak, apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun sosial secara ilmiah. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Nah, kita juga akan mengenal ciri-ciri teks eksplanasi. Jadi yang pertama adalah struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terdiri atas yang pertama, pernyataan umum, yaitu pernyataan yang bersifat umum dan berisi gambaran awal tentang hal yang ingin dibahas dalam teks eksplanasi. Yang kedua adalah deretan penjelas. Deretan penjelas adalah inti penjelasan tentang hal yang ingin dibahas dalam teks eksplanasi. Selanjutnya, yang ketiga adalah interpretasi. Adalah pandangan atau kesimpulan penulis tentang hal yang disampaikan dalam teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi yang kedua adalah memuat informasi yang bersifat faktual. Maksudnya, informasi yang dibahas dalam teks eksplanasi berdasarkan. Baik anak-anak, tadi kalian sudah mendengar, menyimak, dan melihat video yang Bapak tampilkan. Tadi sudah Bapak pesan untuk membuat atau menulis kata-kata yang penting untuk dijadikan catatan. Tadi juga di layar sudah Bapak tampilkan mengenai tugas kalian. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan lebih detail tugas pada lembar kerja peserta didik itu nanti tugas kalian itu apa? Yaitu menemukan informasi yang penting dari teks eksplanasi. Teks eksplanasinya mana Pak? Ya nanti sebentar ini saya tegaskan dulu ya, saya jelaskan dulu. Nah, nanti kita bentuk 3 kelompok. Ya, satu kelompok nanti 5 orang yang sudah kita sepakati sesuai sejak awal pembelajaran atau sejak awal semester sudah kita bentuk mulai dari ketua kelas dan sebagainya sampai kita bentuk kelompok belajar. Nah, nanti kelompok 1 tugasnya adalah membahas paragraf 1. Nah, karena nanti ada 3 paragraf, jadi satu kelompok membahas 1 paragraf. Ya, di paragraf 1 nanti akan membahas tentang topik masalah apa yang diangkat. Terus untuk kelompok 2 nanti membahas paragraf 2 di mana tadi dari struktur teks eksplanasi itu ada deretan penjelas. Untuk kelompok 3 nanti membuat simpulan atau pesan. Nah, berikut saya tampilkan teks eksplanasinya, silahkan dibaca lewat LCD proyektor boleh, lewat buku paket kalian boleh. Kalau lewat buku silahkan dibuka halaman 79. Jadi kalau sudah silahkan dikumpulkan, kita kerjakan atau kita koreksi bersama-sama sambil menunggu. Silakan anak-anak dikerjakan. Mungkin ada yang kesulitan? Iya kelihatannya ada. Aman semua bisa ya anak-anak. Oke, mudah kok ya. Mungkin di sini ada sedikit kata-kata yang mungkin belum kalian pahami, silakan ditanyakan ya. Kelihatannya Mas Bawon kesulitan ya. Kesulitan dalam hal apa ini Mas Bawon? Ayo coba ditanyakan kalau kesulitan. Iya Pak, mau tanya Pak. Iya, tanya apa? Coba ditanya. Itu solar energi apa ya Pak ya? Oh iya, solar energi. Oke, mungkin ada lagi yang lain. Pak, fosil itu apa Pak? Oh iya, yang pertama berarti secara tidak langsung kalian sudah menemukan
kata-kata yang sulit. Ya, ketika menemukan kata yang sulit berarti secara tidak langsung kalian sudah menambah kosakata kalian. Ada yang sudah bisa mengatakan fosil, ada yang sudah mengatakan solar energi. Oke, terima kasih. Nanti pertanyaannya kita bahas di belakang, nanti saya jelaskan di belakang ya. Anak-anak, sekarang tugasnya dikumpulkan. Ya kalau sudah salah satu dari kelompok maju untuk presentasi, sambil kelompok lain untuk mengomentari. Baik anak-anak, oke, terima kasih semuanya sudah presentasi, sudah dikomentari dan sebagainya. Nah, dari pembelajaran tadi mulai dari teks eksplanasi, struktur dan ciri-ciri teks eksplanasi yang berkaitan dengan energi listrik, mungkin anak-anak bisa menjawab ini. Apa sih manfaat dari energi listrik itu untuk kebutuhan sehari-hari? Coba Mbak Dina, apa itu manfaat listrik untuk sehari-hari? Ayo coba satu saja. Untuk Apa Mbak? menanak nasi, Pak. Oh iya, menanak nasi. Oke, terima kasih. Terus mungkin Mbak Ani, ayo untuk apa? Listrik itu untuk sehari-hari, misalkan kebutuhan sehari-hari, ayo Mbak Ani. Setrika baju, Pak. Oh iya, menyetrika baju. Oke, terima kasih. Nah, itu salah satu. Bapak juga sudah menyediakan beberapa gambar yang menarik. Lah, jangan lupa kalau kalian belajar itu pakai lampu. Belajar tidak hanya siang, belajar itu sepanjang waktu, sepanjang masa. Rajin-rajinlah belajar. Nah, ini contohnya pemanfaat listrik untuk kalian. Kalian belajar menggunakan lampu. Terus ada lagi, nah ini ya tadi seperti Mbak Ani, setrika baju supaya kalau hari Senin upacara bajunya licin, rapi, bersih dan harum, ya harus disetrika. Iya. Ayo Mbak Anita, bajunya disetrika sendiri apa ayahnya yang menyetrika? Setrika sendiri, Pak. Oh iya, pinter lah. Itu adalah salah satu contoh anak yang rajin ya. Terima kasih Mbak Anita, ditingkatkan terus ya. Yang ketiga, nah ini mungkin kalau kalian belajar kemarin pas pada waktu masa pandemi kita belajar lewat Zoom pakai laptop, kita juga menggunakan listrik. Ketika kalian belajar merasa udaranya panas, sumuk, ya, kita menggunakan kipas, itu juga menggunakan listrik. Yang berikutnya ya tadi seperti seperti Mbak Dina, tadi ibunya memasak, menanak nasi pakai rice cooker. Iya kan Mbak Dina ya? Iya, Pak. Iya, terus berikutnya mungkin pernah melihat ibunya mencuci baju. Iya kan? Pakai mesin cuci. Sekarang semua serba canggih. Yang berikutnya ketika kalian malam hari, ketika kalian weekend misalkan kalian jalan-jalan sama orang tua di malam hari, jalannya terlihat terang karena ada penerangan. Mungkin dari listrik kok ada di kamar untuk belajar, ada di ruang tamu kok setrika, ada di ruang belajar, ada di dapur, ada di jalan. Listrik kok bisa di mana-mana, ini bagaimana? Pasti kalian timbul pertanyaan, kok bisa sampai di mana-mana? Iya kan anak-anak? Iya atau tidak? Iya, Pak. Iyalah, baik. Dari gambar itu bisa kita simpulkan. Ya, ternyata semua manusia itu banyak yang menggunakan listrik. Iya apa tidak? Iya. Semuanya pasti menggunakan listrik. Kalau energi listrik digunakan terus-menerus, apa akibatnya nanti baik? Ayo, kalau listriknya dipakai terus apa akibatnya? Habis, Pak. Bayarnya lama. Iya. Oh iya, yang pertama adalah sumber energinya habis. Kalau dikaitkan dengan materi yang sebelumnya, energi alternatif, ingat ya, bisa listrik itu dari PLTA. PLTA itu apa Mbak Tika? Yuk kemarin, pelajarannya kemarin. LTA nggih, Pak? PLTA, yuk.
Nggih, apa? pembangkit listrik tenaga air. Nggih, Pak. Pinter sekali, tepuk tangan untuk Mbak Tika, pinter. Berarti masih ingat pelajaran yang kemarin, ya? Berarti air bisa menjadi listrik, makanya dikatakan energi alternatif. Iya, pinter Mas Eko. Itu, nah bagaimana cara menjaga supaya tidak habis? Nah, itu nanti kita akan pelajari yang ada kaitannya dengan pelajaran kita hari ini. Bagaimana caranya menghemat listrik di rumah kita supaya energi listrik yang ada di Indonesia utamanya, yang ada di dunia pada umumnya tidak cepat habis. Nah, supaya kalian mantap, kalian harus bisa membuktikan apakah betul listrik itu bisa dihemat. Nah, ya. Nanti Bapak akan memberikan satu video ini, ya. Nanti di sini sudah ada petunjuknya. Nanti Bapak akan memberikan LKPD yang dimana nanti harus kalian kerjakan. Oke, secara kelompok. Tapi sebelumnya kalian coba amati video yang Bapak sampaikan ini, yang Bapak tampilkan. Video ini nanti akan saya share di grup kelas kita. Supaya apa? Supaya kalian juga bisa mempelajari di rumah, mempraktekkan di rumah. Tapi ingat, harus dijaga keselamatannya. Kenapa? Karena nanti ada beberapa alat yang mengandung unsur bahaya, tapi tidak selama ada pengawasan orang tua kalian, selama kalian hati-hati, saya yakin bisa berjalan dengan aman. Oke, anak-anak silahkan disimak videonya dulu ya. Nanti untuk tugasnya saya sampaikan kalau videonya sudah selesai. Oke? Alat-alat yang diperlukan adalah sangkar, soket lampu, baterai, kabel, tang, dan kipas solder. Langkah pertama kita harus membuat bola di triplet. Kita potong kabelnya menggunakan harus diukur sesuai pola yang dibuat. Rangkaiannya sudah jadi. Sekarang cetak tempel di papan. Rangkaian listriknya sudah selesai. Sekarang kita coba yuk. Sekarang Kalila akan kasih tahu apa sih rangkaian seri dan rangkaian paralel itu. Rangkaian seri. Rangkaian seri merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun secara berderet hanya melalui satu jalur aliran listrik. Kelebihan rangkaian seri: 1. Instalasi kabel lebih sederhana dan hemat. 2. Pendeteksian kerusakan lebih mudah. 3. Arus yang mengalir dalam rangkaian sangat besar. Kekurangan
Bisa dipercepat Pak Cip waktunya gitu. Oke, Pak. Terima kasih. Baik anak-anak, tadi kalian sudah melihat percobaan ya. Tadi mengenai percobaan rangkaian listrik seri dan paralel, rangkaian seri yang bagaimana, rangkaian paralel yang bagaimana. Tadi secara tidak langsung kalian semua sudah melihat kalau rangkaian seri itu kalau salah satu lampunya mati, maka lampu yang lain juga mati. Kalau rangkaian seri, salah satu ada yang terang, ada yang redup. Kenapa? Karena alirannya tidak sama. Yang dekat dengan sumber listrik pasti lebih terang daripada yang jauh. Itu untuk seri. Untuk yang paralel, itu semuanya menyalanya terang. Karena apa? Karena semuanya langsung dari sumber energi atau langsung dari sumbernya. Nah, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan kalau rangkaian seri yang bagaimana, kalau rangkaian yang paralel bagaimana. Ya tadi sudah kalian simak dan kalian lihat. Nanti bisa dilihat lagi di grup ya, nanti dipelajari. Nah, untuk selanjutnya kalian nanti harus mempraktekkan, membuat percobaan, membuat karya. Nanti kalau yang karyanya paling bagus nanti dikasih hadiah sama Bapak. Yang paling bagus nanti saya tunjukkan ketika pas upacara hari Senin ini loh hasil karya terbaik dari kelas 6. Ya. Ini petunjuknya kalian baca dan kalian cermati. Nah, ini nanti kita kerjakan, kita praktekkan untuk pertemuan yang akan datang. Ya, anak-anak. Karena sekarang waktunya sudah siang, ya. Karena ini kalau praktek nanti kita butuh waktu yang lama. Nah, nanti pertemuan yang akan datang kita akan praktekkan bagaimana cara merangkai aliran listrik yang bisa hemat, ya. Oke. Baik, untuk LKPD yang kedua ini nanti kalian kerjakan di rumah bersama kelompok kalian. Nah, nanti ini dikerjakan berdasarkan dari hasil praktek kalian. Dicoba di rumah dulu. Nah, nanti ini juga dicoba dikerjakan di rumah. Nah, untuk pemantapannya nanti pertemuan yang akan datang kita praktekkan lagi bagaimana mungkin ketika kalian praktek di rumah. Ketika dibantu orang tua nanti ada kendala. Ya anak-anak. Oke, baik anak-anak, untuk hari ini Bapak akhiri sekian, tapi sebelumnya Bapak mau menggarisbawahi bahwasanya untuk hari ini kita sudah mempelajari tentang beberapa hal. Satu, tentang teks eksplanasi itu apa. Yang kedua, ciri-ciri teks eksplanasi itu apa saja. Yang ketiga, rangkaian seri itu yang bagaimana. Rangkaian seri itu apa keunggulannya. Ya anak-anak, tadi sudah ada di videonya. Baik, anak-anak bisa diakhiri Pak Cip. Oke, terima kasih. Untuk pagi ini, untuk siang ini saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.